Getat meramah terakan. Meploh boh kasus kekerasan anak dan perempuan mantengna di pesisir barat Lampung selama Januari sampoan Agustus 2020. Kepala UPT DPPA Pesisir Barat, Pak Setiawan gepegah leplosa kasus yang menimpa perempuan dan anak mulai dari penelantaran anak, bullying, anak berurusan dengan hukum, pencabulan, bahkan sampoan KDRT. Menurut Gopnyan, mandum kasusnya kali dilakukan pendampingan, mangatna keadilan bagi korban. Kiban tanggapan warga? Jak tak simak wawancara jerakan? Puluhan kasus kekerasan anak dan perempuan masih terjadi di pesisir barat Lampung periode Januari hingga Agustus 2024. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Pastinya sedih ya Mbak, itu kebayang kalau kita terjadi pada keluarga kita. Saya seorang ibu, yaitu naluri seorang ibu aja lah ya, pasti sedih, marah juga pasti ada lah. Ya ini menjadi ketakutan kita juga ya Mbak sebagai perempuan, kalau misalnya kasus-kasus ini banyak terjadi, sedangkan kan kita juga pengen rasa aman ya hidup di negara ini gitu. Apa saja bahaya kekerasan anak dan perempuan bagi kehidupan? Bisa membuat mental kita jadi trauma, ya benar. Bisa juga bahaya karena kekerasan fisiknya juga mungkin. Bahayanya pasti akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan ya, dan bisa mengakibatkan nantinya bisa jadi pelaku. Sedangkan untuk perempuannya, gimana dia mau memberikan pendidikan kepada anaknya, sedangkan untuk mempertahankan diri dia aja dia kesulitan. Menurut Anda, apa yang menyebabkan kasus kekerasan anak dan perempuan banyak terjadi? Pastinya faktor ekonomi, faktor pendidikan, yang pasti faktor agama, keimanannya. Mungkin seseorang itu pernah mempunyai pengalaman atau trauma yang sama yang dia alamin gitu. Atau dia lingkungannya nggak baik juga. Pemahaman orang-orang terhadap kekerasan itu sendiri. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi korban kasus kekerasan? Jangan menutup diri, kita jalin komunikasi dengan keluarga, cari komunitas yang bisa menyalurkan apabila terjadi apa-apa dengan diri kita. Iya, kita harus berada dalam lingkungan yang baik dulu. Menurutku antisipasi sih Mbak ya. Kemudian selebihnya memahamkan orang lain gitu ya, bahwa kekerasan itu ya sesuatu yang menzolimi orang lain. Apa yang harus kita lakukan supaya orang sekitar kita tidak menjadi pelaku kekerasan? Memberikan edukasi kepada yang mau melakukannya gitu ya maksudnya. Yang pasti kita harus sering komunikasi, terus belajar banyak hal juga dari sekeliling kita. Sebisa mungkin kita kasih pemahaman ke mereka gitu secara perlahan, kemudian menyadarkan mereka gitu. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Sanksi yang lebih berat agar tidak terjadi, jadi pelaku akan jera untuk melakukan hal tersebut lagi. Untuk pelaku kekerasan itu lebih keras gitu hukumnya. Korbannya juga ya harus kita lindungi, karena walaupun pelakunya udah ditangkap, udah dihukum, tapi korbannya kita nggak lihat dia traumanya kayak gimana, harus kita sembuhkan juga lukanya dia gitu, bukan waktu. Kekerasannya adalah masalah yang katre dan sampo anjino golomna solusi. Kiban Islam ku solusi masalahnya, jak tak simak surah Ustazah kan? Nyan betul like, komen, dan share ya. Belebeh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, puluhan kasus kekerasan anak dan perempuan yang terus terjadi memperkuat fakta betapa darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan sulit diberantas. Pemerintah telah menyiapkan perangkat yang lengkap untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Misalnya, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, perlindungan kesehatan alat reproduksi, serta pemulihan dari efek trauma dan efek psikologis terhadap korban akibat kekerasan ini. Namun sayang, seperangkat aturan yang ada alih-alih dapat menghilangkan kasus tersebut, bahkan tak mampu mengurangi tindakan kekerasan ini. Terbukti kasus terus berulang. Bahkan tak jarang pelaku kekerasan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak dan perempuan. Hukuman yang diberikan tidak bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
Penanganan yang dilakukan lebih fokus pada penanganan kasus yang ada, tidak sampai pada pengkajian terhadap penanganan faktor utama penyebab munculnya kekerasan tersebut. Tindakan preventif seperti pencegahan terjadinya kasus belum dilakukan secara serius. Jika kita cermati, kasus kekerasan ini muncul diakibatkan oleh banyak faktor, di antaranya kurangnya pengetahuan agama, keimanan yang lemah, sehingga tidak peduli halal dan haram. Yang kedua, persoalan ekonomi yang hari ini semakin sulit menimbulkan tekanan mental serta depresi. Belum lagi banyaknya pengangguran, korban PHK, pelaku pinjol, judol yang kian marak dan dipilih oleh masyarakat sebagai solusi praktis, justru menimbulkan masalah baru hingga membuat hidup semakin terasa sulit dan menghimpit yang dapat memicu tindakan kekerasan. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, banyaknya pelaku perselingkuhan akibat pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, aborsi, pengaruh miras, narkoba, dan lain sebagainya semakin memicu stres dan menjadi alasan seseorang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akar masalah dan kekerasan kepada anak dan perempuan adalah diterapkannya sistem kapitalisme sekuler hari ini, di mana dalam sistem kapitalisme, peraturan negara, undang-undang disusun berdasarkan kepentingan dan keuntungan para pemilik modal dan mengabaikan hak-hak rakyat hingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kapitalisme melahirkan sekularisme, di mana sistem ini menjauhkan kaum muslim dari agamanya, dipisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan dari sistem ini muncul liberalisme atau azas kebebasan yang justru semakin menjerumuskan masyarakat. Sebanyak dan sebaik apapun kebijakan yang diambil, tidak akan berhasil menangani kasus kekerasan ini secara tuntas. Meski mungkin mampu menyelesaikan berbagai kasus, namun akan muncul kasus-kasus yang lain, bahkan mungkin lebih beragam. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, sistem kapitalisme liberal tentu saja berbeda dengan sistem Islam. Islam adalah agama yang sempurna, tentu saja memiliki kesempurnaan solusi atas masalah apapun yang dihadapi manusia, termasuk dalam mencari solusi terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Islam akan menjaga dan melindungi hak-hak serta mewujudkan kemuliaan perempuan dan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sungguh, kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Mereka memiliki hak atas kalian untuk mendapatkan rizki dan nafkah menurut cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, Islam mempunyai seperangkat aturan yang mampu memberikan solusi tuntas terkait persoalan umat. Faktor-faktor penyebab dari munculnya kekerasan terhadap anak dan perempuan akan segera diatasi. Khalifah sebagai kepala negara akan bertanggung jawab penuh atas warganya. Khalifah akan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh, di antaranya mengokohkan akidah umat dengan memahamkan dan menerapkan aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Stabilitas ekonomi dengan menerapkan sistem ekonomi Islam non-ribawi, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak kepemilikan umat. Menerapkan sistem pergaulan Islam akan mencegah pergaulan bebas dan tindakan perselingkuhan dan lain sebagainya yang akan mengguncang kehidupan perempuan.
menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah Islam, menjamin kesehatan dan keamanan umat. Jika masih ada yang melanggar, maka khalifah akan memberikan hukuman yang tegas yang akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Penerapan syariat Islam secara kafah ini insya Allah akan mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan dan menjadi jaminan bahwa seluruh kaum muslim akan hidup sejahtera dan meraih kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.